Dilansir dari laman berita resmi intisarionline.com. Konflik di Laut Cina Selatan telah menyeret Cina yang telah mengklaim sebagian besar wilayah tersebut dan beberapa negara ASEAN yang merasa dirugikan atas klaim Cina. Beberapa negara ASEAN tersebut adalah Indonesia dan Malaysia yang cukup geram dengan tingkah Cina tersebut. Awalnya, menurut CNN kapal Malaysia, Capella Barat, sedang mencari ikan di perairan juga diklaim oleh Beijing. Lalu kapal survei Tiongkok dan kapal penjaga pantai, berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian. Beijing mengklaim sedang melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok, tetapi selama bertahun-tahun kapal-kapal Tiongkok dituduh memburu negara-negara yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina sebagai miliknya. Sekarang, para ahli mengatakan kapal-kapal Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat, yang berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Greg Pauling, Direktur AMTI, mengatakan negara-negara itu lebih penting daripada sebelumnya karena kapal-kapal Cina memperluas jangkauan mereka di kawasan itu, sebagian besar karena pembangunan lanjutan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan. Kepulauan itu menyediakan pangkalan depan untuk kapal-kapal Cina, secara efektif mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara garis depan, kata Pauling. Pada hari tertentu, di sana sekitar selusin kapal penjaga pantai berdengung di sekitar Kepulauan Spratly, dan sekitar 100 kapal nelayan, siap berangkat. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing, yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus, karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut, yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut, dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Meskipun demikian, sejak sekitar 2015 pemerintah Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan, dan kemudian militerisasi mereka dengan strip pesawat, pelabuhan, dan fasilitas radar. Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan, mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan, kata Pauling. Di masa lalu, Cina tidak tahu di mana kamu mengebor. Sekarang mereka pasti tahu. Para ahli mengatakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Konfrontasi atas kapal Malaysia bukanlah tindakan agresi pertama oleh pemerintah Cina di wilayah tersebut pada tahun 2020.